Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, ketemu lagi kita di podcast Raza dalam rangka memperingati Hari HIV/AIDS tanggal 1 Desember 2023 ini, yang temanya adalah bergerak bersama komunitas akhiri AIDS tahun 2030. Nah, hari ini saya Dr. Mahmudah Amini selaku moderator bersama dua narasumber kita yang udah gak asing lagi mungkin ya. Ini saya kenalkan dulu aja ya. Ini Dr. Hendra, spesialis paru. Kebetulan beliau ini adalah ketua tim ya dok ya di Rumah Sakit Ratu Zaleha, tim HIV AIDS Rumah Sakit Ratu Zaleha. Dan yang satunya teman kita, sahabat kita dari Dinas Kesehatan, Ibu Mariana. Ibu Hajah Mariana, beliau adalah kasih P2P di Dinas Kesehatan ya Bu ya, benar. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang mengenai HIV/AIDS. Berikut isu-isunya juga ya. Memang di masyarakat mungkin ada hal-hal yang sudah diketahui dan ada juga yang masih berupa ya kayak mitos gitu ya dok ya. Ya. Banyak. Saya mulai ke Dokter Hendra dulu ya dok ya. Boleh ya dok ya? Oke dok. Ini mau nanya nih, sebenarnya HIV/AIDS itu apa sih dok? HIV/AIDS. HIV kita harus tahu definisi dulu ya. HIV itu jadi dia suatu keadaan manusia itu yang virusnya menyerang, ada virus itu menyerang ke sistem tubuh kita, yang dari sistem tubuh kita itu dia menyerang semua sel-sel tentara tubuh. Jadi kalau secara ilmiahnya itu yang mempunyai marker CD4 gitu ya. Tapi intinya semua marker CD4 itu tentara-tentara tubuh. Jadi kalau di negara kita itu dia itu menyerang hansipnya. Hansip ya, sama polisi awal itu dia diserang duluan sama virusnya. Sehingga dia jadi lemes, akhirnya daya tahan tubuhnya, tentaranya tidak kuat, daya tahan tubuhnya turun, akhirnya infeksi jadi masuk. Jadi intinya HIV itu menyerang imun tubuh kita. Jadi virus HIV ini jahat ya dok ya. Berarti kalau dibilang tadi kalau di suatu negara nggak ada yang membelanya, negaranya akan gampang diserang, gampang dijajah nih negaranya nih. Nah, berarti tubuh kita pun ibarat suatu negara, tanpa secara pertahanan tubuh akan dijajah oleh penyakit apa aja ya dok ya. Begitu. Terus ada lagi nggak dok? Terus kalau sudah gitu itu jadi manusia biasa dok ya, yang kita ini ada banyak penyakit dok, yang di dalam tubuh kita itu sendiri ada penyakit ya dok ya Bu Mar ya. Nah, manusia biasa yang tidak sakit, dari kalau orang sudah kena virus HIV dia bisa kena dok. Jadi kalau misalnya pada manusia biasa itu ya flu biasa itu 3 hari selesai, pada orang yang sudah kena HIV dia bisa sampai berkelanjutan sampai memberat, bahkan bisa sampai meninggal karena flu aja, karena daya tahan tubuhnya turun gitu dok. Kena organ-organ berarti ya, kena organ-organ tubuh yang gitu ya. Berarti ini penyebabnya infeksi. Nah, dok, ini kan HIV ini kan salah satu penyakit menular ya dok. Menular dok. Nah, penyakit menularnya itu, jadi HIV ini bisa masuk ke tubuh manusia itu gimana? Iya. Kayaknya biasanya. Iya dok, benar dok. Itu pertanyaan yang sering ditanyakan sama masyarakat ya. Jadi HIV ini sebenarnya intinya menularkan dari cairan dalam tubuh. Jadi seperti jarum suntik itu kelihatannya nggak ada cairan, tapi ada masuk gini, terus sudah ada virusnya yang nempel di situ dok, terus berpindah ke jarum suntik yang lain. Atau pada misalnya lelaki LSL ya, itu hubungan badan itu kalau ada luka di salah satu yang terkena AIDS, dia bisa terkena HIV, dia bisa menularkan ke yang lainnya dari misalnya hubungan badan, dari gitu dong. Intinya dari cairan tubuh seseorang berpindah ke cairan tubuh seseorang lain. Serum. Okay. Berarti perilakunya ini terkait dengan HIV. Iya dokter.
ada beberapa orang yang lebih berisiko untuk terkena HIV. Iya, ya banyak. Contohnya ada nggak dok? Misalnya pada yaitu tadi ada apa yang lebih besar kemungkinannya terkena virus HIV tertular gitu ya. Misalnya pada golongan bebas seksual ya, LSL misalnya, lelaki suka lelaki, atau gonta-ganti pasangan, atau pemakaian narkoba, suntik ya, terus juga seks bebas itu. Dan lebih kecil lagi mungkin pada pasien-pasien dengan penerima donor darah itu, walaupun kita sudah aman ya, tapi di luar negeri lebih lebih sering dibanding. Di Indonesia Iya, lebih aman. iya lebih terjaga untuk PMI-nya. Salut untuk PMI. Siap, ini agak kok saya jadi tegang ya dengar cerita dokter Hendra. Oke. Nggak jadi ketawa, kita bikin ketawa, seneng Iya. dulu dok ya. Ya, Lagi seneng. kita ngomong nih, Oke. kita kan punya layanan HIV nih dok di Rumah Iya, Sakit Dok. Ratu Jaleha. Oke. Berarti ada angka dong berapa jumlah orang Iya. yang kena Iya, HIV Dok. dan udah pengobatan aja sih Sudah, dok, karena iya. orang HIV kan harus pengobatan ya dok. Inggih dok, harus pengobatan terus-menerus. Pengobatannya itu gimana dok? Bisa Pengo- dijelaskan dulu? Jadi pada pasien-pasien yang sudah positif ya, ketiganya positif ya, tes Morduk sih, tes Morduk ya. Itu tiganya kan sudah positif, itu harusnya segera diobati antiretroviral ya, antinya obatnya itu untuk menekan, bukan menyembuhkan ya. Kita masih belum menemukan obat TB-nya, obat HIV-nya. Nah, tapi kita bisa menekan jumlah virus yang ada di dalam tubuh seseorang ya Bu Maria. Nah, itu terus pengobatannya harus terus-menerus, dokter. Nah, kalau misalnya virusnya sudah tertekan, itu sudah aman dia enggak imunnya naik, jadi bagus gitu, terus dia jadi lebih sehat, ditunjang dengan berbagai kehidupan sosial dan emosinya juga ya dok ya. Tadi keceplosan masalah TB ya dok ya. Iya. Nah, ada nggak kaitannya HIV dengan TB nih dok? Iya, TB seperti kita tahu dok ya. Seperti kita tahu juga ya teman-teman ya, Indonesia ini termasuk negara ketiga di dunia penderita TB terbanyak. Nah, jadi iya dok. Jadi saya tuh sering, mungkin kita semua ya, Gemar, dokter Mida juga ketemu orang TB. Waduh, ini dari rongsen udah klinisnya positif TB. Nah, karena saking banyaknya TB di Indonesia, itu dengan mudah orang bisa terinfeksi, orang HIV dengan mudah terinfeksi TBC, dokter. Karena TB itu melalui droplet ya, dari orang bersin itu sampai 10 miliar kuman kalau nggak salah, saya lupa itu karena daya tahan tubuhnya turun, akhirnya dia sangat mudah terkena infeksi TB. Sangat mudah sekali. Jadi sampai sekarang itu tes akhirnya dari pemerintah pusat, dari nasional itu sudah mengharuskan orang yang tes HIV maupun tes TBC gene expert ini itu harus dites dua-duanya. Oh gitu. Iya, jadi karena untuk saking takutnya untuk lebih mudah terkena orang HIV terkena TBC. Berarti itu dari pemerintah. Iya. Pemerintah sendiri udah mengakomodir Dok, untuk gratis. pasien-pasien TB untuk HIV. Nah, Iya, ini ngomong pemerintah nih, kita kan ada Bu Mariana nih dari Dinas Kesehatan ya Bu ya. Jadi itu tadi kalau ini ya Bu, mau nanya nih, kita kan di Kabupaten Banjar sekarang nih. Untuk jumlah HIV sendiri di Kabupaten Banjar itu udah lumayan atau sedikit, banyak atau gimana ya Bu ya? Jadi di Kabupaten Banjar sendiri di tahun ini kita dapat data dari Januari sampai Oktober itu ada 109 kasus baru. Itu hanya di tahun ini di 2023. Belum habis Berapa? Desember 109 ya Bu ya? Iya. Kita punya banyak dok.
Banyak Jadi dok. ada Iya. 109 kasus baru yang kita Iya. temukan di tahun 2023. Wih. Kalau prevalensinya Oke. kan fenomena gunung Iya, es ya Bu fenomena ya, gunung benar es. ya. Iya, Jadi 109 itu berarti di bawahnya masih banyak lagi Iya, yang itu tidak yang baru kita temukan. Oke. PR-nya Jadi di 2000 Oke. Jadi di 2022 kita mempunyai kasus eh, jadi meningkat dari tahun 2022 ke 2003 itu kita meningkat kasusnya. Iya. Jadi semakin tahun sebenarnya data kita selalu bertambah dok. Oke. Jadi untuk tahun Oke. ini pun kita Iya. setiap bulan itu kasus kita selalu bertambah. Jadi bukan berkurang tapi bertambah. nemu Oke. terus berarti ya Bu ya. Ya, ketemu kasus baru dengan kita melakukan screening. Oke. Jadi kita sebenarnya sih ada dua kata, bersyukur dan Iya. sedih sih sebenarnya. Iya, iya. Kita ketemu kasus baru, kita syukur, tapi kita sedih karena Keadaan. ternyata banyak di Ternyata kabupaten banyak. kita. Iya, iya. Dan tadi kata Dokter Hendra ya Bu ya, itu kan ada populasi yang memang lebih rentan untuk terkena HIV tadi. Berarti dari Iya. Dinas Kesehatan sendiri fokus juga ya ke sana ya Bu ya. Iya. Fokus ke sana akhirnya dan nemu di populasi Ya, itu. jadi kita melakukan memang di populasi kunci saja dok. Jadi Iya, iya. terutama Iya. sasaran kita itu kepada WPS, WPS. populasi LSL, tapi ada juga yang kita temukan di ibu rumah tangga biasanya. Oke. Oh iya. Seperti kata dokter tadi kan, penularannya melalui hubungan seksual. Iya. Paling banyak berarti lewat Iya. hubungan seksual Bu Iya. ya. Jadi tadi itu kata Dokter Hendra kan harus ARV. Nah, di antara yang nemu itu rata-rata akses obat atau gimana Bu? Ya, jadi kita di kabupaten terutama puskesmas kita sudah punya Iya. layanan PDP dok. Jadi PDP. yang sekarang sudah PDP. Boleh dijelaskan Oh, PDP iya. apa Bu? Jadi kita sudah puskesmas sudah bisa mengakses ARPEP. Jadi ODIP bisa sudah mengambil obat di puskesmas. Oh, Jadi oke, mungkin bahasa simpelnya seperti itu dok. Iya, Jadi iya, iya. kita sudah ada punya layanan di 5 puskesmas yang Iya. sudah bisa mengakses ARP. Jadi ODIP yang kita temukan di puskesmas sudah bisa langsung mengakses obat. Jadi tidak harus ke Ratu Jaleha lagi. Oh, iya, iya. Jadi memudahkan pasien juga, Iya, iya. memudahkan ODIP juga untuk mengakses obat. Oke. Berarti seperti itu. Kalau memang angka tadi di angka total orang dengan HIV sampai hari ini berapa Bu? Jadi Di kita Kabupaten Banjar. iya. Jadi data kita di kabupaten ada sekitar 217 dok yang sudah mengakses obat. Yang udah masuk obat. Itu yang cuma akses obat. Di Iya. antara 217 itu sebagian ada yang nggak akses berarti ya Bu? Iya. Jadi kan ada yang sudah mengakses tapi tidak kembali lagi. Astaga. Itu ada juga. Iya, memang. Dan kemudian ada juga Iya, yang sudah pengobatan meninggal pada saat perjalanan pengobatan juga ada. Oke. Padahal memang kalau memang tidak mengakses obat, mereka yang rugi ya Bu ya. Iya. sebenarnya Iya. ya. Jadi kalau yang tidak mengakses obat itu biasanya akibatnya ke pasien sendiri gitu ya Bu ya. Iya. Iya. Ya kan dok ya? Iya, betul. Oke. Jadi sebenarnya Sedih. eh, apa namanya? Kalau ODP tidak mengakses obat itu sebenarnya mereka juga sebenarnya yang rugi. Jadi karena efek samping dari virus itu ya dok ya Oke. akan lama ya dok karena Oke. obat ARP kita kan bukan apa namanya bukan menyembuhkan ya dok ya seperti Betul. kata dokter tadi Oke. bukan menghilangkan virus ya dok. Oke, menekan. Jadi sih diharapkan kepada semua yang apa namanya sudah mendapatkan ARP jadi harus terus menerus ya dok. Oke. Komitmen ya dok. Betul. Ya, berarti nanti Bu Dia kalau umpamanya nih dari beberapa pasien itu mereka tidak berobat ataupun mereka berobat dan mereka pergi tidak kembali untuk pengobatan, nanti pasiennya akan mendapatkan infeksi-infeksi yang menyebabkan kesakitan pada pasien yang akhirnya bisa berakibat paling fatal apa nih kalau nggak berobat dok? Yang paling fatal itu kalau itu sebenarnya gejalanya itu ada 4 ya. Gejalanya yang paling fatal itu ya yang dia keempat itu dia Stadium. iya stadium 4. TBE, HIV itu meninggalnya dari kita ya dok ya. Lebih seringnya itu karena infeksi oportunistik yang ada, infeksi yang terbiasa tadi saya bilang
infeksi yang biasa pada manusia yang tidak kena HIV, pada orang kena HIV itu jadi berat dan itu sangat menyiksa beliau. Jamur, sariawan penuh, kasihan pasien yang tidak memakai obat ARV itu dok, itu sering kita Berarti melihat pernah nemu, dokter pernah sering, nemu berarti. sering dokter. Ada yang sampai sedih. istilahnya nggak tertolong lagi nggak dok? Enggak dok, ada yang ya tidak. berarti sampai parah ya Iya berarti dokter. ya. Nggih, Iya. kita sedih. Iya. Kita sih gimana ya? Iya dok. Sebenarnya ya semuanya pengen ya dari Bu Mariana, Dokter Hendra pengennya pasien itu berobat terus ya Bu ya semua ya. Nggih. Dari padahal pemerintah udah support juga. Nggih, dok. Sangat support dok pemerintah. Iya iya iya. Hmm. Kalau dari Bu Mariana sendiri di Kabupaten Banjar ini Bu, pemerintah daerah menangani kasus HIV/AIDS ini ada trik-triknya nggak Bu? Ada kayak gimana gitu dari Pemda kita sendiri? Ya, jadi kalau kita di kabupaten kita sudah kerjasama dengan beberapa LSM. Jadi ada LKKNU yang ikut andil dalam kegiatan kita, ada juga KPA yang ikut terlibat langsung sebenarnya dalam screening kita di lapangan. Jadi mereka membantu kita untuk menemukan populasi kunci dan juga membantu kita dalam melakukan screening biasanya. Screening itu berarti pada populasi kunci dilakukan pemeriksaan HIV gitu ya Bu Iya, ya. benar. Betul. Jadi kalau nemu nanti diarahkan ke puskesmas, ke rumah sakit seperti itu ya Bu. Ke layanan terdekat biasanya. Iya. Iya. Berarti ini yang temanya tahun 2023 ini kan bergerak bersama komunitas akhiri AIDS 2030 udah jalan ya di Iya. Kabupaten Banjar ya Bu ya. Sudah jalan. Kita sudah jalan lama sebenarnya, cuman jadi untuk komunitas sebenarnya sudah kita gandeng juga untuk melakukan kegiatan screening ini. Jadi karena mereka yang mengerti populasi kunci sebenarnya. Jadi tidak bisa kita berjalan sendiri. Kita memang harus bersama-sama mereka untuk melakukan kegiatan untuk screening juga bersama-sama komunitas. Iya benar, nggak bisa sendiri ya Bu ya. Iya. Targetnya yang 2030 tadi nggak Iya, akan tercapai tidak akan tercapai kalau tidak. kita tidak bergerak bersama komunitas. Oh iya benar sih, masuk akal sih karena Iya betul. HIV ini kayaknya memang kalau dilihat dari yang diceritakan Dokter Hendra, Bu Mariana itu karena kaitannya kan sama perilaku ya, Iya, perilaku. Jadi betul. memang ada beberapa hal yang harus ditangani bersama ya, mungkin ya benar juga sih. Oh iya Dok, ini ada pertanyaan Dok. Oke. Pernah ada kan itu di orang tuh lihatnya di Instagram sih Dok, ada itu di Solo atau di mana ya? Saya lupa ada tempat orang penampungan anak-anak HIV. Nah, anak-anak kok bisa kena HIV Dok? Padahal kan dari seks nggak mungkin ya. Tadi kan kita bahas mengenai perilaku berisiko ya, nggak mungkin kan anak-anak. Terus anak-anak ini tertularnya dari mana? Iya dok, sebenarnya kita juga menangani dok ya. Ada beberapa ya Ibu Maria, anak-anak yang terkena HIV. Jadi kenapa kok bisa terkena HIV? Jadi saat itu orang tuanya tidak mengkonsumsi obat ARV, akhirnya seperti yang kita beritahukan tadi kepada teman-teman bahwa virus HIV ini menular dari serum atau cairan dalam tubuh kita. Karena ibunya, orang tuanya tidak memakai ARV ya Bu ya. Akhirnya pada saat anaknya menyusui atau pada saat dia hamil, nah ibunya sudah HIV positif, anaknya waktu lahir ibunya tidak minum obat ARV, akhirnya anaknya terkena HIV itu. Atau dari air susu juga bisa itu dok ya Bu ya. Oke dok, tadi kan bisa menular lewat ASI ya dok ya? Iya dok. Nah, sekarang bayi-bayi HIV, dari ibu HIV ya, sebenarnya bayi-bayi kan kita nggak tahu status bayinya nih lagi nih. Dari ibu-ibu HIV itu bisa konsumsi ASI nggak dok? Bisa dengan syarat-syarat tertentu dokter. Jadi dia harus mungkin kontrol ke penyakit, ke tenaga kesehatan dulu ya, sebelum memberikan ASI-nya kepada anaknya bayinya ya.
Berarti memang dengan harus memakai HIV. komunikasi. Iya, harus komunikasi dokter. Nggak boleh ngasih-ngasih sendiri gitu Ya, ya. nggak bisa. Jadi orang Nanti harus diperiksa dulu, ada syarat-syarat tertentu lah dok. Ya Bu Maria. Ya. Oke. orang ODIP ini orang ibu dengan HIV Ibu dengan berarti HIV. memang harus banyak nanya, banyak komunikasi dengan Iya. tenaga kesehatan mau di puskesmas mau di rumah sakit ya. Iya dokter. Oh, Intinya jangan takut teman-teman, ibu-ibu atau orang dengan OD HIV, orang dengan virus HIV itu jangan takut untuk pergi ke pelayanan kesehatan. Tidak usah khawatir, kita jaga rahasia juga, kita memberikan yang terbaik di Kabupaten Banjar terutama. Ya Bu Maria. Kabupaten Banjar. Oke. Jadi mumpung masalah ibu tadi, kalau bayi ketularannya kan dari ibu nih rata-rata. Oke. Anak-anak ketular dari ibunya. Nah sekarang dari Kabupaten Banjar sendiri ada nggak Bu yang berhubungan dengan pencegahan dari ibu ke anaknya itu gimana dari pemerintah Kabupaten Banjar? Jadi kita di program Puskesmas sebenarnya itu kan memang sudah wajib semua ibu hamil yang datang ke puskesmas di trimester pertama itu wajib untuk melakukan pemeriksaan. Itu ada 3 zero namanya hepatitis B, HIV dan sifilis. Jadi 3 itu harus wajib diperiksa oleh ibu hamil. Jadi kami tapi sudah memberikan program juga ke puskesmas bahwa tidak hanya trimester pertama yang ibu diperiksa, ibu hamilnya. Jadi di trimester ketiga juga kita anjurkan untuk dilakukan pemeriksaan kembali. Karena HIV kan kita ada yang window period ya dok. Iya, window period. Jadi ada masa jendela yang bisa terjadi lagi. Jadi bisa ada kemungkinan hal-hal yang terjadi di pada saat itu ya dok. Iya, Nah, betul. jadi kemudian juga kita ada membuat memang bukan edaran wajib sebenarnya, tapi lebih kepada saran kepada semua caten yang kami lakukan. Jadi ada beberapa puskesmas yang sudah melakukan pemeriksaan catennya untuk bukan wajib untuk dilakukan pemeriksaan HIV. Jadi tujuannya agar tidak pada saat dia hamil dan untuk melahirkan tidak terdeteksi HIV dok. Jadi itu diharapkan sih semua puskesmas kita sudah melakukan, walaupun masyarakat kita masih agak susah ya dok. Nah tapi edukasi kita sudah tetap dilaksanakan dok. Jadi kita sudah dengan Kemenak juga dengan KUA sudah kita sosialisasikan untuk kegiatan ini. Jadi caten itu paling tidak harus dilakukan tes HIV dok. Iya dok, betul. Mudah-mudahan masyarakat kita semakin mengerti dan paham. Jadi mereka sadar untuk kesehatannya dok. Iya. Mengenai HIV sendiri ya, Ibu Mariana, Dr. Hendra, di masyarakat itu sering beredar isu-isu terkait HIV. Iya kan, masyarakat kan kadang masih takut ya. Kalau ada tahu orang kena HIV, mereka takut untuk bersosialisasi. Kadang ada yang masih ada ini. Sebenarnya kalau HIV sendiri dalam kehidupan sehari-hari nular nggak dok? Sebenarnya? Dari kehidupan sehari-hari kalau HIV itu tidak menular dari sapaan, ciuman, keringat itu tidak. Jadi HIV itu sebenarnya tidak seperti hepatitis B ya yang bisa menular dari handuk pun bisa gitu ya. Nah kalau HIV itu terutama dari perpindahan cairan dalam tubuh manusia kepada manusia lain, dokter. Berarti kalau tidak ada jalan masuk virus aman? Aman dokter. Berbicara pun aman, menyentuh pun aman. Salaman aman. Dan di tempat makan nggak apa-apa dok? Nggak apa-apa dok. Di tempat makan. Nih orang HIV makan di suatu tempat ini nggak akan nular kan dok? Nggak nular. Nggak akan nular kan dok ya? Berarti nggak usah takut sama orang HIV ya sebenarnya ya. Betul. Ya Bu Mariana ya. Kalau di masyarakat kita ya harusnya. Oh iya, kalau gigitan nyamuk gimana dok? Gigitan nyamuk, iya betul. Gigitan nyamuk. Kan takut kan darah katanya. Betul Umar. Iya, ini ada beberapa pertanyaan bagus dokter itu dokter. Gigitan nyamuk pada orang HIV, terus nyamuknya terbang dan menggigit orang lain, itu orangnya tidak terinfeksi HIV. Jadi tidak dokter, tidak menular melalui gigitan nyamuk. Aman dokter. Jadi karena tidak sempat. Iya, tidak usah khawatir, tidak apa-apa. Kita hidup satu rumah dengan orang ODIF, orang dengan HIV itu aman. Yang akan tertular ya. Berarti berkaitan dengan stigma ya Bu ya. Berarti dari Kabupaten Banjar pemerintah Dinas Kesehatan sendiri ini khususnya udah sounding juga ya Bu ya hal seperti itu pasti ya. Sudah sounding.
Jadi kita sudah sosialisasi selain dengan kadang tenaga kesehatan juga dok, yang Oke. kadang membuat stigma itu. Iya, Ya, iya. jadi tidak selain semua. masyarakat yang mungkin ilmunya memang tidak terlalu banyak dan Oke. mungkin mereka terlalu banyak menerima hoak mungkin berita-berita Iya. di luar ya dok. Betul. Jadi kita selalu Oke. sosialisasi dok sebenarnya. Iya, betul. Kita sudah melakukan Betul, sosialisasi di sekolah-sekolah, Oke, di SMA, oke. di SMP. Juga kita memberikan informasi apa sih itu HIV, bagaimana cara Oke. penularannya. Selain dengan para petugas kesehatan, kita juga ke masyarakat umum dok. Iya, betul. Untuk menambah pengetahuan sebenarnya dok Oke, tujuannya. betul. Jadi apabila ada warga atau masyarakat yang sadar mereka melakukan populasi kunci, diharapkan dengan kita kegiatan sosialisasi mereka bersedia untuk memeriksakan dirinya. Betul. Jadi kalau stigma ya namanya, mereka tidak merasa terstigma lagi, mereka akan lebih berani untuk memeriksakan diri. Iya. Dengan memeriksakan diri status mereka akan ketahuan ya Bu ya. Oke. Hmm, Bisa diobati. Betul. mungkin cukup ya, udah ya. Iya. Sebenarnya masih banyak sih yang mau ditanyain. Iya. Gitu. Jadi kesimpulannya HIV ini sebenarnya penyakit yang menyebabkan penurunan imunitas tubuh Betul. yang mana menyebabkan orang itu akan mudah terinfeksi penyakit-penyakit di sekitarnya. Betul. Jadi semua penyakit bisa masuk karena tidak adanya imunitas, menyebabkan pasien akan gampang sakit ya Bu ya. Iya. Dan itu dari pemeriksaan itu memang dari dinas kesehatan sendiri sudah gratis ya Bu ya pemeriksaannya ya Bu ya. Iya, Nah gratis. pemeriksaan HIV gratis itu sudah didukung sekali oleh pemerintah kita, pemerintah daerah, pemerintah pusat pun udah mendukung, sehingga diharapkan terjadi penemuan kasus dan ini Minum Iya. obat. minum obat. Iya, Nah harus itu ya, HIV. itu yang sebenarnya yang paling Iya. intinya. Jadi kalau ditemukan kasus minum obat Bu ya Minum harus. obat. Jadi orang dengan HIV harus minum ARV untuk Harus. sehingga kehidupannya bisa normal ya, bisa normal kayak orang biasa kan? Iya, bisa, Oh, iya, bisa iya, dokter. iya. Jadi kalau kata dokter tadi imunitasnya meningkat, maka aman, Aman, dokter. bisa sehat kayak Iya, orang sehat, orang Seperti tanpa biasa. HIV. Nggih, Oh, bisa. iya. Baik, tadi kan ada ini ya dok ya nyinggung-nyinggung ARV katanya tadi orang HIV harus pengobatan ARV, terus ARV itu udah ada di puskesmas, udah bisa Iya. diakses di puskesmas dan di rumah sakit ini juga pun sudah ada. Nah mungkin orang-orang tuh akan nanya ARV itu apa sih, gitu loh dok. ARV iya. itu obat atau apa gitu Iya. ya? ARV itu obat untuk menekan jumlah virus HIV di dalam tubuh seseorang dengan HIV. Jadi ARV itu gratis, dokter, ya Bu Maria. Iya. Jadi bisa didapatkan di fasilitas-fasilitas kesehatan di Kabupaten Banjar. Nah, untuk mendapatkan ARV itu harus konsultasi ke petugas kesehatannya dulu. Dengan sebelumnya tes-tes yang dilakukan, jika ternyata memang positif HIV, bisa langsung mendapatkan obat ARV-nya, dokter. Jadi dari fasilitas kesehatan ya, Bu, Nggih. ya dari apa dinas kesehatan sendiri itu memang disediain dari dinas kesehatannya dok Iya. ya, Langsung disediakan dari Oh, dinas ya. kesehatan. dari dinas kesehatan baik berarti sama Bu Mariana ya Nggih, ini sama kerjasamanya. Ibu Mariana ke puskesmas. Jadi itu bayar nggak dok? Enggak. Bu Mariana bayar nggak? Jadi Jadi sistemnya kalau seperti untuk apa? obat kita sudah dapat dari distribusi dari provinsi. Jadi untuk obat-obatan kita gratis sebenarnya. Jadi tidak ada bayar untuk obatnya ya. ARV itu sebenarnya kependekan dari apa? Obat apa ARV itu? Obat antiretroviral. Antiretroviral gitu Iya, ya. antiretroviral. Jadi itu untuk jadi anti HIV sih sebenarnya Anti-HIV, ya. iya, Disebut anti-HIV. antiretroviral karena virus HIV ini tuh ya, Jenisnya retro, jenis iya, retroviral virus ya retro, benar iya. benar. Iya. Iya. Efek sampingnya banyak, dokter, kalau ARV itu sebenarnya. Tapi jangan takut teman-teman ya yang kena misalnya mengkonsumsi obat ARV terus ada efek samping, paling banyak memang diare ya mungkin ya, baik diare terus gatal-gatal.
tapi itu jangan stop, konsultasi lagi. Kita sarankan konsultasi lagi ke petugas kesehatan, nanti akan diberikan jalan keluarnya. Jangan stop dulu. Iya, iya dokter. Ya benar. Banyak takut mereka. Berarti nggak usah takut minum obat, karena kalau tadi dokter bilang tuh kan ada efek samping nih dok. Iya. Kalau nggak minum ARV sudah dipastikan terjadi Iya, infeksi ya dok infeksi, ya, bahaya, yang bisa dokter. fatal tadi ya dok Iya ya. dokter, lebih bahaya tidak Lebih. minum daripada minum. Jadi untuk manfaat minum obat ARV itu lebih besar manfaatnya dari Betul, dokter. efek sampingnya sebenarnya. Nggih. Jadi manfaatnya, dan itu pun efek sampingnya nggak lama-lama juga ya dok ya. Nggih, nggak Bentar lama. aja. Oke. Iya dok. Baiklah Awal dok. pengenalan. Oh, udah gak kerasa udah jam segini ya dok ya, udah lama ya ternyata ngobrolnya, tegang-tegang gimana gitu ya. Iya. Tapi ya alhamdulillah menambah pengetahuan kita ya dok Amin. ya mengenai HIV, yang mana ternyata di sini untuk diketahui ternyata HIV nggak semengerikan itu. Pasien-pasien HIV masih bisa hidup normal kayak orang biasa asal dia konsumsi tadi apa ARV ya dok Iya. ya, antiretroviral, yang mana masih bisa didapatkan di fasilitas kesehatan. Nggih. Mungkin kita cukupkan di sini ya dok ya podcast kita hari ini. Siap. Tapi kami minta pesan-pesan dari kedua narasumber, mungkin motivasi dan pesan-pesan untuk masyarakat, untuk penderita HIV yang masih takut berobat ataupun populasi yang berisiko tadi. Iya. Untuk ini sebenarnya gimana HIV ini? Mungkin Oke. dok, tolong dikasih motivasi. Nggih, terima kasih Dokter Muda, terima kasih Bu Mar. Saya sedikit berpesan aja untuk masyarakat yang dengan HIV, jangan takut berobat, atau dengan masyarakat yang sudah pernah memakai ARV dan terus putus, jangan takut berobat. Terus berobat, dan kalau ada masalah konsultasi ke tenaga kesehatan. Mungkin pesan saya itu jangan takut. Bu Jangan Mariana? khawatir. Mungkin Bu Mar ada yang pesan-pesan Bu Mar? Iya. Jadi untuk teman-teman semua yang ada di luar sana, jadi jangan takut untuk melakukan memeriksakan diri. Jadi Oh, kita iya. tetap akan menjaga rahasia. Jadi teman-teman semua tenang aja. Jadi semua puskesmas sudah bisa melayani pemeriksaan HIV dan itu gratis. Iya. Jadi jangan takut untuk melakukan pemeriksaan. Lebih cepat kita ketahui, lebih cepat kita mengobati. Iya. Alhamdulillah, mungkin ini sebenarnya masih banyak yang mau diomongin, mau ditanyain kepada kedua narasumber, tapi apa hendak dikata ternyata waktunya udah habis. Terima kasih banyak ya dok, Ibu Mariana, sama-sama, dokter. atas sharingnya hari ini. Ya, Alhamdulillah. Dari semua ini kan bisa dilihat kesimpulannya ya dok, sebenarnya virus Iya. HIV itu tidak semengerikan itu. Virus Iya. HIV ada obatnya, dan orang Iya. HIV bisa hidup normal seperti orang yang tanpa HIV dengan Iya. syarat minum ARV seperti Betul. itu ya. Nah, dari ini mungkin ada sedikit pesan dari saya, dari kesimpulan dari kita semua tadi, bahwasanya virus HIV ini tidak menular dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan menjauhi orang HIV. Hindarilah virusnya tapi bukan orangnya. Hindarilah perilakunya tapi bukan orangnya. Betul. Jadi yang harus dihindari adalah perilaku yang bisa menularkan virus HIV. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatian sahabat sehat semuanya. Alhamdulillah. Saya tutup podcast kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Terima kasih. sehat.